Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Fikri dengan NIM H105118118 dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan IPA. Nah, di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi sensor termal. Nah, materi sensor termal ini merupakan materi dari mata kuliah transducer dan sensor, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Irma Nirmala, STMT. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke pengertian sensor termal. Sensor termal adalah sensor yang dapat mendeteksi gejala-gejala perubahan suatu bentuk energi ke energi lainnya. Seperti yang kita ketahui, sensor adalah suatu piranti yang dapat mengubah besaran fisik menjadi besaran mekanik. Jadi, sensor termal atau yang biasa disebut dengan sensor suhu adalah piranti yang dapat mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan, gerakan, atau resistansi. Nah, berbicara tentang sensor suhu, pasti ada kata temperatur. Temperatur itu sendiri yaitu panas dinginnya badan atau hawa, atau juga disebut dengan suhu. Menurut Yayan IB pada tahun 1998 mengatakan, temperatur adalah kondisi penting dari suatu substrat. Sedangkan panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul-molekul dari suatu substrat. Jadi, partikel dari suatu substrat diasumsikan selalu bergerak. Pergerakan partikel inilah yang kemudian dirasakan sebagai panas. Sedangkan temperatur adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut. Nah, pergerakan partikel substrat dapat terjadi pada 3 dimensi benda, yaitu 1 benda padat, 2 benda cair, dan ketiga benda gas atau udara. Nah, untuk pemilihan jenis sensor suhu, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemilihan jenis sensor suhu itu, menurut Yayan IB pada tahun 1998. Di antaranya yaitu level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat yang diukur. Yang kedua, jangkauan range maksimum pengukuran. Yang ketiga, konduktivitas kalor dari substrat. Yang keempat, respon waktu perubahan suhu dari substrat. Yang kelima, linearitas sensor. Yang keenam, jangkauan temperatur kerja. Selain dari ketentuan di atas, perlu juga diperhatikan aspek fisik dan kimia dari sensor, seperti ketahanan terhadap korosi atau karat, ketahanan terhadap guncangan, pengkabelan instalasi, keamanan, dan lain-lain. Pada saat ini, banyak sekali jenis-jenis karakteristik dari sensor suhu itu sendiri. Di antaranya bimetal, termistor, resisten thermal detector atau RTD, yang keempat termokopel, dan yang terakhir dioda sebagai sensor temperatur. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang bimetal. Bimetal adalah sensor temperatur yang sangat populer digunakan karena kesederhanaan yang dimilikinya. Bimetal biasanya dijumpai pada alat setrika listrik dan lampu kelap-kelip. Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari 2 buah lempengan logam yang berbeda koefisien Y-nya, yang direkatkan menjadi 1. Bila suatu logam dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang muainya lebih rendah. Yang kedua, termistor. Termistor atau disebut dengan tahanan termal adalah alat semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang biasanya negatif. Nah, karena kepekaan yang tinggi inilah terhadap perubahan temperatur ini membuat termistor sangat sesuai untuk pengukuran, pengontrolan, dan kompensasi temperatur secara presisi. Dalam operasinya, termistor memanfaatkan perubahan resistivitas terhadap temperatur, dan umumnya nilai tahanannya turun terhadap temperatur secara eksponensial. Berdasarkan koefisien suhunya, termistor dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama NTC atau negatif temperatur coefficient. NTC ini merupakan termistor yang mempunyai koefisien negatif, artinya perbandingan antara suhu dengan resistansinya berbanding terbalik. Jika resistansinya meningkat, maka suhu akan menurun dan sebaliknya. Yang kedua, PTC, positif temperatur coefficient, merupakan termistor yang memiliki koefisien positif, yaitu antara suhu dengan resistansinya sebanding. Jika resistansinya naik, maka suhunya juga akan mengalami kenaikan juga. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, resisten thermal detector atau RTD.
RTD adalah salah satu dari beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. RTD dibuat dari bahan kawat tahan korosi. Kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik isolator. RTD ini memiliki keunggulan dibanding termokopel. Di antaranya, tidak diperlukan suhu referensi. Tegangan output yang dihasilkan 500 kali lebih besar dari termokopel. Dan dapat digunakan kawat penghantar yang lebih panjang karena noise tidak jadi masalah. Nah, RTD perubahan tahanannya lebih linear terhadap temperatur uji, tetapi koefisiennya lebih rendah. Oke, sekarang kita yang keempat ya. Yang keempat yaitu termokopel. Termokopel ini, pembuatan termokopel didasarkan atas sifat termal bahan logam. Jika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, maka pada ujung tersebut elektron-elektron dalam logam akan bergerak semakin aktif dan akan menempati ruang yang semakin luas. Elektron-elektron saling desak dan bergerak ke arah ujung batang yang tidak dipanaskan. Dengan demikian, pada ujung batang yang dipanaskan akan terjadi muatan positif. Terakhir, dioda sebagai sensor temperatur. Dioda semikonduktor merupakan sambungan antara logam jenis P dengan jenis N. Jenis P ini disebut dengan anoda, sedangkan jenis N disebut dengan katoda. Dalam kondisi tidak diberi pengaruh dari luar, pada sambungan tersebut terjadi depletion layer atau disebut dengan daerah kosong dan merupakan energi halangan karena pada daerah tersebut elektron atau negatif dan hole atau positif saling berdifusi. Hal ini menyebabkan arus mengalir terutama akibat pembawa mayoritas yaitu jenis P ke N dan jenis N ke P. Hal ini menyebabkan arus mengalir terutama akibat pembawa mayoritas yaitu jenis anoda ke katoda dan jenis katoda ke anoda. Sebaliknya, arus pembawa minoritas mengalir ke arah sebaliknya dan tidak dipengaruhi oleh catu daya. Nah, pemberian catu daya ini disebut dengan dicatu maju atau forward bias. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi sensor thermal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.